Bang Jay, mungkin bisa dijelasin nih Bang, update permasalahan dari Bang Agus sendiri seperti apa sih Bang sekarang Bang? Ya, jadi terkait Agus ini ya mungkin banyak pertanyaan juga ya, karena banyak di media sosial itu beredar, loh kok kenapa ya susu apa air suci beres air tuba ya dia si N ini sudah berbuat baik tapi dilaporkannya. Pada prinsipnya mungkin orang menganggap selesai ya pada saat forecast di Denny Sumargo itu yang terakhir gitu ya. Namun tidak sampai di sana ya, karena si N dan beberapa orangnya ini masih tetap terus memberikan intimidasi, bahkan ancaman ya terkait permintaan mutasi rekening, juga terkait klarifikasi ya. Jadi membuat mereka itu depresi ya. Yang menjadi catatan, mereka itu orang-orang lemah yang tidak mengerti apa-apa. Seperti itu gitu. Itulah yang membuat naluri saya dan Bang Farhat untuk membantu mereka. Kita nggak ada niatan apa-apa gitu ya. Mungkin selama ini netizen hanya tahu ya, bahkan mungkin digiring oleh opini publik terkait donasi 1,5 M hanya buat berobat BPJS. Itu mungkin yang menjadi persoalan ya. Bahkan katanya uang ada yang ditransfer ke sana ke sini buat bayar rumah segala macam ya. Faktanya uang itu 1,3 sudah ada di rekening yayasan tersebut ya. Adapun sisanya itu bahkan baru kemarin ini via itu sudah mentransfer 8 juta. Jadi total 1.308.000.000 rupiah ya. Intinya mereka itu sudah memberikan apa yang dia mau, seperti itu. Bahkan ya menurut pengakuan mereka pada saat podcast terakhir ya, yang terlihat Mas Agus sampai sujud-sujud yang konon katanya itu dilakukan di rumahnya si N ini, itu mereka mempublikasikan tanpa izin. Mereka tuh sudah memohon untuk mediasi tanpa ada kamera, tanpa dipublikasikan, namun itu tidak dipublis oleh pihak N ya. Justru itu dipertunjukkan ya, orang yang sudah sebegitu sakitnya gitu loh, sampai diperlakukan seperti itu. Itulah gitu yang membuat keterpanggilan kita. Terserah ya pada publik, pada netizen, kalau memang saat ini masih dia tetap bersikuku dan belum bosan untuk membuli keluarga Mas Agus, bahkan pengacaranya, silahkan, kita akan buktikan ya. Seperti itu ya, bagaimana posisinya bila posisi Mas Agus ini di posisi mereka ya, bukan karena tidak ada rasa terima kasih atau apa. Ini diawali dengan miskomunikasi, terus dilanjutkan dengan rasa emosi, sehingga mengupload apapun itu menggiring opini seolah-olah Mas Agus itu bahkan ada tuduhan menyalahgunakan dana segala macam ya, seperti itu. Jadi kenapa laporan itu timbul? Karena setelah podcastnya Bang Densu itu, mereka masih tetap melakukan pembulian ya, istilahnya dari netizen itu tidak berhenti, bahkan semacam intimidasi segala macam seperti itu. Tapi Bang, bahwa pelaporan itu ada tanggapan nggak tadi? Nah, ya makanya setelah laporan itu, bahwa kita menyambut baik, ada kabar Bang Denny Sumargo menginisiasi ya untuk diadakan mediasi tertutup ya. Jadi itu kita sangat menyambut baik gitu, karena hal itu yang kita harapkan. Kita tidak mau ribut gitu, seperti itu gitu loh. Kalau memang ada upaya seperti itu, Pak Jenama ya sudah gitu loh, kita beri kelonggaran. Tapi bagaimanapun ya Agus dan keluarga ini perlu didampingi. Jadi tidak bisa mediasi itu dilepas begitu aja ya, seperti itu. Selama ini juga mereka itu si N ini selalu dikelilingi kan kuasa-kuasa hukumnya gitu, sementara mereka tidak ada, seperti itu. Bang Novi sama Densu kan mungkin masih merasa bahwa tindakan mereka ini tidaklah keliru, karena mungkin kan tujuannya hanya untuk mengobati matanya aja Bang. Sebenarnya kalau mereka masih mengklaim, masih mengaku, itu sah-sah aja, tidak jadi soal kan. Seperti yang ungkapan tadi, yang terjadi, yang ada di media sosial itu bahwa keluarga Agus ini menggunakan donasi itu dengan salah. Sebenarnya tidak di sana gitulah, yang namanya orang dan penyumbang itu juga tidak sedikit, bahkan ribuan orang ya. Ini kita melihat sudut pandang dari
pada perolehan dana itu ya tiba-tiba dana masuk, mereka juga kan kebingungan. Sementara mungkin masih menggunakan BPJS kan, ya mungkin keberadaan uang itu karena mungkin rekening Mas Agus masih istilahnya ada bermasalah, mungkin dia transfer ke sana kemari kan. Pada prinsipnya uang itu sudah ada pada mereka ya. Dari sisi hukum ya jelas ya, saya sering mengungkapkan bahwa donasi yang sudah diberikan kepada individu langsung ya itu istilahnya sah buat mereka, tidak melanggar apapun gitu loh. Terkait laporan buat yayasan, artinya lapor yayasan bisa aja istilahnya meminta itu gitu, tapi tidak meminta uangnya kembali. Itu pelanggaran, tidak bisa, kecuali uang itu diberikan oleh yayasan kepada Mas Agus dengan catatan ini untuk berobat mata ya. Namun disalahgunakan buat berobat lainnya boleh ya, ditarik kembali, diadukan atau dilaporkan, itu sah-sah saja ya. Tapi terkait hal ini itu tidak jadi soal, karena yang namanya orang sakit bukan hanya mata ya. Selama dia hidup pun mungkin masih punya utang, punya masalah, itu harus diselesaikan karena itu bagian gitu loh. Dan juga mengobati juga ya, Bang? Ya iya, kan selama ini kan uangnya buktinya faktanya masih gede kan yang dikembalikan kan. Artinya istilahnya uang itu memang belum digunakan gitu loh. Bukan berarti tidak digunakan untuk berobat gitu loh. Mungkin karena ketidakpahaman mereka juga gitu loh. Yang satu yang sangat disayangkan, ini tidak dilakukan secara kekeluargaan. Jadi si N ini cenderung memainkan peranan di media sosial gitu loh, dengan menggiring opini segala macam bla 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 gitu kan, dan ujungnya malah menarik dana itu. Nggak bisa loh secara hukum loh, karena ribuan orang dia harus punya kuasa. Ini juga dikuatkan dengan komentar si N ini kan di media sosial, bahwa saya tidak bisa mengembalikan dana ini ya, saya tidak punya kuasa karena ini netizennya Bang Deddy Sumargo. Oh ya jelas dong, kenapa Anda itu tarik ke rekening yayasan Anda? Jelas lebih salah. Nggak bisa dibenarkan itu. Artinya penarikan ini pemaksaan atau seperti apa, Bang? Oh jelas, berdasarkan pengakuan itu memang Agus tidak mengizinkan gitu loh. Karena diajak ke Pondok Indah itu, ke BCA, dia hanya berharap katanya mau melihat mutasi rekeningnya. Tapi pada saat di sana dikondisikan ada pemindahan dana 1 miliar, dan berikutnya tetap masih dicecar, diminta ya, diintimidasi, akhirnya 300 juta dibalikan. Bahkan sama Via ini terus dia mendapat intimidasi, diminta klarifikasi ya oleh kuasa hukumnya ini, dan dia sempat membalikan 8 juta juga seperti itu. Bang, ini kan uang sudah dikembalikan, tapi kan Agus masih dapat dan merasa hujatan netizen nih, Bang. Apakah Abang sama Bang Farhad mau membawa ini ke jalur hukum, Bang? Sebenarnya kalau netizen sih ya tidak ada yang salah dengan mereka ya, karena kalau saya cek tidak murni netizen juga ya, karena banyak sekali akun-akun saya lihat bodong, akun-akun baru ya. Ya kita tidak menuduh itu apa, tapi ya biasanya itu dilakukan oleh buzzer ya. Kalau saya cek sih, bahkan saya juga kena bulian ya, pemparhat segala macam kan, tapi ya itu tidak jadi soal lah, kecuali ada hal-hal tertentu ya. Ini saya duga ya diskotik di daerah Subang ini ya, setelah melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan ya. Jadi dia di layar memampang itu dituliskan Via terima sekian, ini terima sekian, ini terima sekian ya, dan itu kan kita lakukan tindakan hukum ya. Seperti itu bisa aja nih diskotik ditutup. Bang, kondisi mental Agus yang dihujat habis-habisan seperti apa? Kondisi mental Agus, dia sudah sakit badannya, buta matanya, tapi dia lebih sakit lagi karena dihujat, karena dibully, keluarganya dicemarkan nama baik, itu jauh lebih sakit ya. Makanya Agus berpikiran lebih baik udah kembalikan gitu loh, karena dia nggak mau capek ya, dan sekarang kondisinya masih naik turun ya, masih drop ya. Tadi juga dia masih panas seperti itu, tapi saya salut dengan semangat.